Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Hai Sobat Hiwar, tema kita pada hari ini sangat bagus. Chat free dan chat list. Kali ini saya ditemani oleh dua narasumber kita yang hebat-hebat. Pertama adalah Dr. Mohsin SAG MAG. Assalamualaikum. Sehat-sehat? alhamdulillah sehat. Yang kedua juga tidak kalah hebatnya ini. Dr. Maulidia Mulyani SH MH. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah. Baik, sesuai dengan tema yang saya sampaikan tadi, gitu, kayaknya masih menarik ya. Meskipun isu ini sudah muncul ya, sudah cukup lama. Tapi kali ini juga mulai muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Gitu ya. Orang menikah sepakat untuk tidak punya anak. Ini kan suatu fenomena yang baru. Baik, pertama saya persilahkan kepada Dr. Muhsin, bagaimana mendeskripsikan masalah ini? Baik, terima kasih Pak Asmuni. Tema CSP ini memang sangat menarik. Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan. Bagi saya memang ya terus terang CSP itu menjadi sebuah pro dan kontra dan saya kira itu wajar ya di masyarakat dinamika pemikiran itu akan terus berkembang. Tetapi bagi saya CSP itu harus dibedakan antara CSP itu sebagai ideologi dan CSP itu sebagai fenomena sosial yang sifatnya itu terkait dengan persoalan individu. Nah, kalau chat free sebagai ideologi, saya kira ini kan ada gerakan, ada campaign, baik media sosial dan media-media lainnya. Dan dalam konteks ini saya termasuk orang yang tidak setuju ketika chat free atau menikah tapi tidak punya pasangan dan itu dikampanyekan sebagai bentuk ideologi yang berarti di situ ada apa namanya sistem pemikiran dan sistem keyakinan yang ada di situ. Namun harus dibedakan kalau itu child free itu sebagai persoalan individu itu bagi saya itu masih bersifat problematis ya. Kalau kita bicara hukum itu kan ada qaulul hakam bidal azminah wal amkinah. Jadi berubahnya hukum itu berubahnya terkait dengan faktor zamani dan makani yaitu kondisi tempat dan waktu sehingga set free itu bisa tidak boleh atau juga bisa menjadi boleh gitu. Contoh set free yang menurut saya itu saya termasuk yang tidak setuju itu karena ya namanya unsur set free itu kan kemudian tidak sesuai dengan anjuran sunnah Nabi. Karena Nabi itu kan menganjurkan kita untuk memiliki anak ya. Baik, masalahnya kan bukan hanya chat free itu ya, ada juga yang chat list itu ya. Ya. Eh, Dua permasalahan ini harus kita bedakan secara cermat gitu ya. Maka dari itu saya minta Dokter Maulidia untuk mendeskripsikan dua masalah tersebut, dua istilah tersebut, dan perbedaannya dan persamaannya itu kira-kira apa itu? Ya, baik Ya. Mas Muni. Jadi kalau misalnya kita mau menelusuri gitu ya, tadi kan disampaikan kalau misalnya terkait pemikiran itu kan ada sebuah gerakan gitu. Nah, berbicara tentang child free, sebenarnya child free ini bukan ada di era tahun 2000-an gitu. Jadi sebenarnya child free ini adalah awal mulanya itu ada suatu gerakan, kalau menurut salah satu riset gitu ya, ada satu gerakan pada tahun 1970-an gitu ya. Itu sudah cukup lama 1970 gitu dan itu terjadi di Amerika gitu. Jadi gerakan child free sendiri ini memang mereka-mereka gitu ya, ada sekelompok semacam perempuan gitu ya menyuarakan bahwa mereka ingin sebuah kebebasan gitu. Nah, kebebasan yang didapatkan di dalam pernikahan yang mereka yakini adalah tidak memiliki anak atau kalau istilahnya child free itu kan bebas dari anak gitu. Nah, hal ini juga berbeda istilah gitu dengan yang disebut childless gitu ya. Kalau childless sendiri ini istilahnya adalah si perempuan-perempuan ini atau misalnya dalam suatu keluarga itu memang mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, belum memiliki anak gitu, tapi karena kondisi tertentu. Kondisinya ini salah satu yang menjadi hal yang serius adalah kesehatan gitu. Kalau misalnya child free sendiri, kalau kita amati, memang mereka bukan menyuarakan ya dalam arti mereka meyakini bahwa keberadaan anak ini salah satunya ya mereka finansial masih belum proper gitu ya. Mereka tidak mau untuk terganggu dengan hal itu gitu. Kemudian mereka mempunyai tujuan hidup yang lain gitu ya. Salah satunya mungkin mereka meyakini bahwa karir itu lebih utama daripada harus misalnya memiliki anak gitu. Dan yang ketiga mungkin mereka ingin menghabiskan hidupnya ya hanya dengan pasangannya gitu, tidak
dengan yang lain gitu. Tapi mungkin ini Pak Dekan yang menjadi apa namanya, yang menjadi suatu permasalahan di masyarakat adalah terkait dengan adanya satu anggapan gitu ya, bahwa semua yang tidak memiliki anak, tidak mau memiliki anak itu adalah child free gitu. Padahal sebetulnya tidak gitu ya. Tadi ada nih yang mengusahakan Pak Sumuni misalnya ingin memiliki anak tapi memang faktor kesehatan yang tidak memungkinkan gitu sehingga dia tidak bisa memiliki anak. Dan yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah ketidak memiliki anak itu tadi didasari atau misalnya disoroti oleh masyarakat itu bahwa ini perempuannya nih yang tidak bisa, ini perempuannya memang nggak mau gitu. Padahal itu sebenarnya ada keputusan-keputusan bersama di dalam Ya. lembaga pernikahan. Baik, ini harus kita eksplor betul ya, karena keputusan ini bukan keputusan yang sederhana. Tapi biasanya yang melatar belakangi keputusan itu kan bisa saja konsep atau pemahaman tertentu, atau bisa saja ideologi tertentu. Kira-kira menurut Pak Muhsin, maraknya ide ini datang dari mana? Dari sisi ideologi. Ya, saya kira ada benarnya ya ketika child free sebagai sebuah ideologi yang berarti bisa ada gerakan, ada campaign, kemudian ada engagement untuk mengikuti child free itu. Saya kira itu bagian dari tadi yang saya sebutkan oleh Bu Maulidia ya. Jadi kelompok yang ingin terbebas dari yang sifatnya dianggap membebani ya. Saya kira di Barat ya, itu kan memang di satu sisi sangat kita kenal di dunia perkawinan itu kan biaya mahal gitu. Satu biaya mahal, kemudian nanti konsekuensinya sangat panjang. Jadi mereka itu lebih senang ya hidup itu yang simpel, sederhana, nggak terbebani hal-hal yang sifatnya kemudian dia menjadi, menurut dia itu menjadi tidak happy lah gitu. Sehingga child free ini menjadi sebuah pilihan dan agar dia juga memiliki apa namanya kelompok yang lebih banyak, otomatis dia membuat sebuah gerakan ataupun campaign ya. Nah ini yang menurut saya menjadi persoalan ketika sudah jadi ideologi, jadi campaign dan itu mengajak nama apa anggota yang ingin mengikuti. Nah ini menjadi sebuah ancaman menurut saya. Mengapa? Karena ya namanya juga oke lah alasan populasi dan lain sebagainya, tapi bagaimanapun regenerasi ya, kemudian fungsi sunatullah manusia itu ya kodratinya melahirkan, punya anak, melestarikan naluri keibuan, naluri kebapaan dan lain sebagainya Baik. itu kan ya. Iya, ini kan perlu kita jelaskan lebih lanjut dan lebih mendalam masalah ideologi yang melatar belakangi. Sebelum kita berbicara dari perspektif etik, perspektif Islam, dan lain sebagainya kan. Sebab kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip perkawinan, terutama di dalam Islam, itu kan luar biasa sebetulnya. Ada janji pahala dan lain sebagainya gitu ya. Tapi penting di sini untuk kita pastikan bahwa ideologi apa yang melatar belakangi ini. Kayak Uh, bisa? Ini Ya. mau Lydia kira-kira Ya, jelaskan itu? mungkin saya akan menjelaskan sedikit Pak Asmuni. Jadi ada salah satu tulisan gitu ya di satu media gitu. Media sosial ini ternyata bisa menjadi salah satu faktor atau pengaruh khususnya di Indonesia gitu ya, mempengaruhi bagaimana pola pikir gitu ya, pola pikir masyarakat sekarang gitu terhadap keputusan untuk child free gitu. Termasuk juga di dalam media sosial itu kan kita kan tidak hanya melihat media sosial begitu ya, kita kan ada melihat aktor-aktor di baliknya ya. Kalau misalnya kita kenal hari ini kan ada beberapa influencer-influencer yang ternyata influencer-influencer ini turut mempengaruhi pola pikir masyarakat yang ada di Indonesia gitu, sehingga dari adanya pola pikir ini, ternyata pola pikir yang disampaikan di dalam media sosial itu bisa mempengaruhi dua hal gitu. Yang pertama yang terbentuk di masyarakat adalah ada tipe-tipe masyarakat yang kemudian menjadi memahami, oh ternyata dalam lembaga perkawinan itu kita boleh loh gitu ya, kita boleh untuk tidak memiliki anak gitu. Jadi tidak boleh kita bisa tidak memiliki anak ini gitu ya, itu dianggap sebagai suatu pemikiran baru gitu, karena mereka beranggapan bahwa ketika menikah harus punya anak itu adalah pemikiran-pemikiran yang sifatnya tradisional itu tadi. Tapi juga
tidak menutup kemungkinan ternyata influencer ini justru memberikan pengaruh yang lain, termasuk pengaruh-pengaruh terkait tadi menolak gitu, menolak bahwa ya tidak bisa hal ini sifatnya adalah agama gitu ya, bahwa ya ketika menikah ya memiliki keturunan itu adalah sesuatu hal yang diwajibkan Berarti misalnya seperti itu. ini sudah dijadikan sebagai gaya hidup di era modern. Nah, betul. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Artinya, gaya ini sekarang dia sudah merambah ke berbagai keyakinan. Artinya tidak mesti pada keyakinan tertentu. Bahkan kalau kita ingin melihat, mungkin saja generasi Muslim juga sudah terpengaruh dengan gaya hidup seperti ini. Bagaimana kira-kira Pak Muhsin? Ya, saya kira memang ada pengaruhnya juga dengan liberty ya, artinya konsep kebebasan individu yang luar biasa yang ingin diekspresikan dalam berbagai lini kehidupan termasuk dalam ekspresi pernikahan ya. Saya kira memang aspek kebebasan individu yang kadang-kadang dilabeli sebagai HAM ya, sebagai hak asasi manusia yang melekat dalam setiap diri manusia tanpa memandang apa itu benteng agama, itu benteng hukum, benteng dan lain sebagainya. Bagi kelompok ini mungkin ya kebebasan itu harus dijunjung tinggi dan itu harus mendapatkan apa istilahnya itu ya pengakuan dari termasuk negara dan mungkin agama gitu. Nah, cuman kan ini kadang-kadang yang tidak bisa dipahami bahwa kebebasan individu itu terus harus ada ya keseimbangan dengan norma, dengan standar-standar apa namanya aturan-aturan yang dijadikan sebagai apa namanya kesepakatan bersama di dalam masyarakat itu gitu. Artinya tidak mentang-mentang kemudian kebebasan individu misalnya LGBT kemudian termasuk child free dan lain sebagainya kemudian ya dengan leluasa ya, sebagai sebuah pilihan gitu. Tapi itu pasti harus ada konsekuensi yang dipertimbangkan ya terkait dengan masalah tadi ya apa namanya pelestarian keturunan ya dari sisi-sisi agama kan sebetulnya menganjurkan hal itu untuk masalah keturunan. Atau mungkin begini, sebelum kita berbicara dari perspektif tujuan dari pernikahan di dalam Islam, ini kan munculnya di Barat ya, pertama. Jangan-jangan sistem atau perkawinan di Barat itu, atau prinsip-prinsip perkawinan di Barat itu kan berbeda sekali dengan Islam. Mungkin loh. Ya, Kalau di Barat tuh jangan-jangan dia tunduk atau mengacu kepada teori pertukaran sosial tadi itu. Artinya, mengapa orang melakukan pernikahan si A dengan si B misalkan? Karena masing-masing itu mampu memberi manfaat. Kan begitu ya. Nah, lalu kemudian mereka itu saling menikmati dan mengeksploitasi manfaat dari masing-masing itu. Nah, ketika ada permasalahan yang akan mengganggu manfaat ini, seperti kehadiran seorang anak dan lain sebagainya, jangan-jangan keputusan untuk tidak punya anak kemudian diambil. Gimana tuh, Bu Maulidia? Nah, ini jadi menarik lagi ya bahwa jadi ada salah satu riset gitu yang mengatakan yang menceritakan gitu. Sebenarnya ketakutan-ketakutan ini itu bukan hanya pada pihak perempuan saja gitu. Tapi kemudian para suami-suami ini kemudian dia jadi berpikir lebih jauh lagi gitu. Yang artinya yang mereka bayangkan gitu ya, yang mereka bayangkan ketika nanti istrinya itu melahirkan, mengandung gitu ya. Beberapa suami-suami ini kemudian memikirkan gitu, oh iya ya 9 bulan ini nanti jangan-jangan nanti khawatir nih ketika 9 bulan ini ternyata nanti menyakitkan istrinya gitu. Jadi konsekuensi atau misalnya hal-hal seperti itu yang dianggap mereka oke sebaiknya ini dihindari saja gitu daripada nanti misalnya istrinya terjadi kenapa-kenapa gitu. Nah, mungkin itu salah satu yang Jangan-jangan pilihan ini kena terlampau cinta pada istri. Nah, itu mungkin ya, Mungkin itu saja. itu bisa jadi gitu ya. Yang Iya, iya. artinya itu ya karena daripada takut nanti misalnya istrinya kenapa-kenapa, terus kemudian orang kalau misalnya mengandung, melahirkan itu kan banyak perubahan yang terjadi signifikan gitu ya di perempuan gitu. Nah, para lelaki-lelaki ini, para suami-suami ini gitu ya, meyakini perubahan-perubahan itu gitu ya. Misalnya, oh ya nanti misalnya badannya tidak bagus dan lain-lain sehingga ya itu kemudian yang mereka oh ya sudah ini keputusan child free menjadi bagian dari
lembaga pernikahan mereka gitu kira-kira. Baik, itu adalah alasan-alasan untuk memilih apa namanya tidak punya anak, gitu kan, di dalam keluarga tertentu. Ya mungkin saja itu pertimbangan-pertimbangan rasional mereka. Sekarang kita tarik ini Pak Mohsin dari sisi tujuan keluarga di dalam Islam kan. Tadi kan umum sekali Iya, itu. Nah, permasalahannya kemudian kalau saya sebutnya penyakit ya. iya, iya. Kalau penyakit ini kemudian menular ke komunitas muslim, kan ini kan bertentangan gitu ya dengan prinsip-prinsip perkawinan di dalam Islam. Meskipun secara eksplisit kan tidak ada larangan bahwa seseorang itu apa namanya harus punya anak gitu ya Iya, iya. atau tidak harus punya anak dan lain sebagainya. Tetapi secara implisit kan gitu ya bahwa punya anak itu adalah merupakan suatu yang diinginkan oleh keluarga kan gitu. Iya. Nah, sekarang kalau kita tarik pada prinsip-prinsip perkawinan Islam, bagaimana melihat fenomena ini? Ya, tentu child free ini bagi ajaran Islam itu tidak dalam dalam secara umum loh ya, itu tidak sesuai gitu. Tapi ada memang yang secara khusus itu bisa ditoleransi ya, dalam konteks Hmm, tadi yang disebutkan misalnya at least itu. kesehatan Hmm. itu, kemudian karena memang secara ekonomi dia memang betul-betul belum siap gitu. Bisa jadi begitu atau karena tugas studi atau pekerjaan dan lain sebagainya itu. Tapi sifatnya menurut saya juga tidak permanen, tidak terus-menerus begitu. Kalau permanen ya akhirnya bisa jadi manusia punah gitu nanti. Karena kan tidak ada penyambung regenerasi dan lain sebagainya. Hmm. Nah, itu yang saya kira menjadi relevan ya kalau kata Nabi itu nikailah yang perempuan yang pecinta yang banyak potensi anaknya karena Pak ini muka surum bikumul uman itu aku lebih mencintai umat yang banyak itu saya kira menjadi relevan dalam konteks ini meskipun dalam konteks programnya KB gitu ya. Tapi KB itu kan sebenarnya mengatur jarak kelahiran bukan membatasi anak sebetulnya konsepnya. Bagi yang menafsirkannya mengatur jarak Iya, kelahiran, kan iya itu benar, ya. jarak Tapi kelahiran. kalau yang mengartikannya pembatasan kelahiran, akhirnya kan menjadi apa namanya perbedaan pendapat lagi. Iya, Saya kira kita tidak ke situ ya. iya, Baik, jadi begini ya, Bu Maulidia ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Mohsin. Tujuan perkawinan di dalam Islam kan antara lain memenuhi hasrat seksual. Itu pasti. Sehingga sisi nafsu itu kan tersalurkan. Tetapi keniscayaannya adalah ada yang disebut dengan itu at-tanasul, memberikan keturunan. iya, Nah, memberikan keturunan ini juga nanti akan berdampak positif pada penambahan keluarga dan lain sebagainya kan. hmm, Sebab yang punya anak ini kan pada akhirnya anaknya juga lahir kan. iya. Maka nanti akan datang besan, menantu, bahkan cucu dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kira-kira Bu Maulidia melihat itu? Saya melihatnya sebenarnya kalau itu kita membicarakan konteks kesehatan gitu ya, childless tadi, Hmm. kalau orang-orang yang dia memang posisinya adalah childless, mereka akan mengusahakan gitu, mereka akan tipenya adalah orang-orang yang mereka akan mengusahakan bagaimana caranya mendapat keturunan gitu. Hmm, Jadi kalau misalnya kita amati sekarang ini kan banyak sekali ya, misalnya lembaga-lembaga yang membantu gitu ya, membantu untuk apa mengurus sel telur dan lain-lain itu kan banyak sehingga orang-orang ini ya mereka masih berusaha gitu. Nah mungkin eh, usaha inilah gitu ya yang harusnya masih kita anggap oh ya mereka ini memang childless gitu mereka berusaha untuk mendapatkan keturunan gitu tapi kemudian yang menjadi suatu fenomena di masyarakat adalah yang childless ini juga ikut-ikut terbawa dicap sebagai orang yang child free gitu kan. Ini kan sesuatu hal yang mungkin bagi mereka yang childless ini kan menyakitkan gitu Pak Asmuni menyakitkan gitu karena mereka itu inginnya memang memiliki keturunan gitu, tapi dicap oleh society itu enggak itu tidak mau memiliki anak gitu, atau bahkan kadang kalau misalnya memang terlalu brutal itu komentarnya ini apa sudah tidak sesuai syariat Islam, ini misalnya apa namanya tidak mau tidak mengikuti syariat Islam dalam perkawinan dan lain-lain. Nah, itu yang membuat mereka menyakitkan gitu. Kadang akhirnya masyarakat yang childless ini memilih untuk menyimpan itu Iya, iya. karena
anggapan apa namanya terkait dengan sesuatu hal apa namanya kesehatan, anggapan masyarakat itu selalu buruk, apalagi mesti beban emosionalnya pada perempuan itu tadi gitu, bukan pada misalnya oh lelaki yang mandul gitu, enggak gitu, tapi memang masyarakat cenderungnya ini memang perempuannya yang tidak mau memberi, perempuannya yang tidak menjaga kesehatan, atau mungkin perempuannya tidak periksa dari sebelum dia menikah dan lain-lain gitu. Jadi sehingga inilah apa terlihat gitu bebannya. Ya, jadi kena getahnya ya, Nah, kena ya getahnya kayak ya. gitu. Baik, ini cukup menarik. Kita kembali ya, punya anak. Dalam hadis Nabi yang tadi disebutkan itu, nikahilah perempuan yang potensi anaknya kan banyak. Walaupun nanti pada akhirnya orang tua akan memilih 2 anak, misalkan. Entah pembatasan jumlah anak atau pengaturan angka kelahiran dan lain sebagainya. Saya kira itu alasan-alasan yang artifisial lah menurut saya. Tapi ketika ada kesepakatan untuk tidak punya anak dan itu dilakukan oleh jutaan orang, sebetulnya ada sisi lain yang apa namanya diabaikan, yaitu apa namanya memperbanyak jumlah umat Nabi, kan begitu ya. Ya, Kalau dalam Islam, kemudian ibadah kepada Allah, lalu pertanyaannya, siapa yang akan membangun bumi ini kemudian kalau manusia itu punah? Kan itu loh persoalannya. iya, Misalkan begini, kita gambarkan pada kampung tertentu, ternyata di kampung bersepakat. itu orang tuh tidak mau punya anak, kecuali sedikit. Bukan mustahil kalau nanti macan-macan dari gunung dan lain sebagainya akan turun menguasai kampung tersebut karena sudah tidak adanya manusia. Manusia. Kira-kira Pak Mohsin melihatnya seperti apa ini? Ya, tapi menurut saya itu sepertinya tidak akan terjadi sampai sedahsyat itu ya gerakan Hmm. itu. Artinya saya kira itu memang akan ada, tetapi pengaruh ininya tidak terlalu, sejauh pengamatan saya tidak terlalu signifikan sampai kemudian akan menjadi punah regenerasinya. Ya mungkin ada pengaruhnya, tetapi tetap tidak signifikan. Tapi sebagai dalam perspektif agama, saya memang ya perlu dilakukan tindakan preventif agar tidak terlalu kemudian menjadi masif dan berdampak sistemik begitu. Karena ya oke lah, jadi sebagian mungkin ada yang gerakan, tapi menurut saya ini tetap menjadi hal yang tidak bisa apa ya, bisa dibenarkan dalam konteks sebagai gerakan dan ideologi karena ya berlawanan dengan fitrah manusia. Ya, jadi selain fitrah manusia yang tadi ya secara reproduksi juga orang itu kan memiliki hak untuk hamil, untuk mengasuh anak dan lain sebagainya. Nah, juga terkait dengan sisi lain adalah tadi naluri keibuan, naluri kebapaan, bagaimana dia juga untuk kesehatan mental. Belum lagi kalau bicara agama lagi, nanti kalau mati yang mau mendoakan siapa, katanya idza mata ibnu adam iku atamahu dan Justru begini, sebagainya. kalau saya itu malah curiga itu bahasa agama itu kan seuzon. Jangan-jangan gerakan ini diorganisir oleh orang-orang tertentu dan punya modal. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah manusia. Supaya merekalah yang hidup di permukaan bumi ini dengan limpahan harta yang dalam tanda kutip tidak terbatas. Jangan-jangan ada seperti itu. Gimana, Bu Maulidia? Oke, Ini. nah kalau saya sih melihatnya ini ya, sekarang ini kondisi apa global ini kan memang apa sangat abu-abu gitu ya. Apa kita setiap harinya itu dalam hidup bernegara itu pasti menemukan kejutan-kejutan gitu ya. Mulai dari apa namanya korupsi, mulai dari apa ya banyak misalnya kemarin yang terakhir itu beras yang katanya premium kemudian dioplos gitu ya. Kemudian Pertamina, kemudian misalnya terkait dengan MBG yang kemudian makanannya basi dan lain-lain. Nah, salah satu masalah-masalah yang terjadi di negara ini, kalau baca beberapa tulisan-tulisan itu yang mendominasi ketakutan generasi-generasi gitu ke apa generasi-generasi untuk kemudian memiliki anak gitu. Karena mereka untuk hidupnya sendiri saja sekarang masih struggling gitu ya, masih susah gitu ya. Misalnya yang bekerja juga kemudian ada yang di PHK, misalnya tabungannya belum cukup juga sudah di PHK dan lain-lain. Sehingga mereka memutuskan bahwa alam ini sudah tidak aman lagi gitu. Alam tidak aman, kemudian negara juga tidak
memberikan keamanan gitu. Apalagi kemarin saya dapat cerita yang dosen-dosen kita yang baru pulang dari Brunei itu ya, Iya, iya. bahwa kalau di Brunei itu siswa-siswa apa sekolah itu mereka dapat uang saku dari pemerintahannya gitu. Jadi masyarakatnya yang ada di Brunei ya udah dibiarkan untuk hidup, bekerja dan lain-lain Oke, saya sehingga ini nyambung sebagai keamanan gitu ya Aulidia ya. untuk Boleh, mereka. silakan. Bisa jadi memang ini fenomena child free itu sebagai protes sosial juga. Nah, Artinya apa? Seperti logika ingin mendirikan negara Islam itu. Itu kan sebetulnya logika untuk negosiasi kepada negara. Agar negara itu kaitannya dengan ini itu ada ruang-ruang yang dibuka untuk mereka itu beraspirasi. Begitu juga dengan ini masalah child free itu bisa jadi kelompok-kelompok muda, kelompok Gen Z dan lain sebagainya itu memang ada problem-problem yang sistemik yang dialami memang banyak pengangguran dan lain sebagainya. Belum lagi narasi pernikahan kok menakutkan dan lain sebagainya. Sehingga kita kampanye child free biar gimana coba respon negara terkait dengan hal ini gitu. Bisa jadi sebagai alat protes sosial juga bisa jadi. Sekarang kita kembalikan ke prinsip-prinsip Islam. Ini kan luar biasa. Orang mengatakan al-Islam wal hil. Islam adalah solusi. Dalam tanda kutip lah. Ya. Ketika orang menikah, sebetulnya kan solusi. Jadi orang yang menikah itu pasti akan mendapat kehidupan yang lebih layak. Pertanyaan saya, kenapa generasi Muslim, kalau memang dia itu ikut pada gerakan yang sepakat tidak punya anak itu, tidak bisa memahami doktrin agama sebaik mungkin, sehingga dia tidak terpengaruh oleh fenomena-fenomena kekinian yang tidak begitu jelas itu. Gimana kira-kira Pak Mas? Ya bisa jadi karena namanya varian pemuda saat ini itu kan ada yang apa ya istilahnya floating mass ya. Jadi kelompok remaja atau generasi yang ngambang yang kemudian dia bisa jadi ikut arus utama yang sedang ini ya. Nah ini yang perlu kita khawatirkan dalam konteks dia generasi yang tidak terlalu paham dengan apa yang melatar belakangi dia itu, kemudian dia ikut dan padahal sebetulnya itu juga bagian dari misalnya tadi yang disebutkan Pak Sumuni ada kelompok-kelompok yang ada di balik semua itu selain masalah protes sosial tapi juga mungkin ada agenda-agenda tersembunyi di Karena balik. begini, apakah manusia akan punah dengan ada fenomena ini? Tadi Pak Mohsin mengatakan saya kira jauh. Tapi kalau menurut saya itu tidak mustahil. Sebab sekarang ini sudah ada beberapa negara yang kekurangan anak. Bahkan memberikan kompensasi finansial kepada warganya yang sanggup atau yang mau melahirkan anak. Ya. Dan itu kan tidak mustahil akan terjadi ke berbagai negara di situ. Nah, kalau itu adalah merupakan agenda terselubung dari komunitas tertentu yang ingin menikmati dunia ini dengan kelompok-kelompoknya, berarti kan ini sangat membahayakan dan itu harus dibongkar. Gimana kira-kira? Bisa enggak dijelaskan itu? Hah? apa ya? Mungkin kalau misalnya lihat pattern-nya, apakah pattern-nya ini adalah membuat ketakutan dulu gitu ya, ketakutan secara masif pada generasi-generasi yang memang usia produktif gitu ya. Kemudian apa mereka takut dan memutuskan itu, tapi saya rasa mungkin agak terlalu jauh kalau membayangkan membuat ketakutan gitu, karena generasi-generasi sekarang itu kalau saya amati ya memang mereka inginnya sesuatu yang pasti dan jelas gitu, yang ya kita harus pasti jelas misalnya ketika ingin menikah ya harus jelas gitu misalnya sudah bekerja atau misalnya sudah tabungannya sudah siap gitu bahkan kalau kita amati beberapa generasi sekarang ini yang mereka memang nyatanya siap untuk berkeluarga dan memiliki anak itu mereka sangat concern gitu concernnya ini mulai dari masa kehamilan gitu ya misalnya mereka mengikuti kelas-kelas apa namanya yoga gitu ya, kemudian mereka vitamin, nanti kemudian mereka juga peka terhadap kesehatan mental gitu. Jadi apa ya, pemikiran-pemikiran ini atau ilmu-ilmu ini yang membuat mereka itu jadi berpikiran bahwa lembaga pernikahan ini sangat apa ya, kita bisa bilang mungkin rumit gitu ya, rumit dan kita harus menata nih, harus step by step gitu. Sehingga kalau misalnya ingin memiliki anak yang jelas gitu ya, yang baik gitu ya, baik kualitasnya itu ya kita harus begini
seperti ini gitu. Jadi itu mungkin bentuk Tapi kehati-hatian mereka. mungkin ada pengaruhnya juga Pak Asmuni. Ini Ya, nyambung terkait Mm, dengan dibalik mm, itu bisa jadi juga ada ideologi kapitalistik yang muncul di dalam konteks ini. Maksud saya kapitalistik itu kan kapitalisme itu kan menekankan pada kebebasan individu ya, gitu. Kebebasan individu dalam konteks ini wah, nikah itu sudah bikin ribet, kemudian ekonomi jadi berat, konsekuensinya jadi panjang. Mending ya nikah itu biar kita bisa menikmati bersama, nggak usah punya anak gitu. Dan tidak memiliki resiko yang terlalu panjang dan apalagi di dalam konteks Katolik itu kan nikah itu kan abadi, nggak boleh cerai. Dan kalau misalnya terjadi perceraian itu juga konsekuensinya panjang harus membiayai terutama yang cerita-cerita dari warga Eropa itu harus membiayai meskipun cerai itu harus ya, betul. proses iya, ya. biaya itu tetap berjalan gitu. Nah, bisa jadi hal-hal semacam itu yang kemudian mempengaruhi dalam konteks kapitalisme itu kan Iya, eh, artinya bisa jadi hmm, meskipun mereka tidak menjadi sponsornya kan, ya, tapi minimal mendukung. Ya, Kira-kira kemungkinan itu ada itu. Saya kira ini perlu penelusuran ya, lebih jauh. Tapi kita kembali nih, ada satu poin yang tadi nyaris kita lupakan ya. Kan di dalam Islam itu perkawinan itu kan basisnya adalah mitsaqun ghaliza. Suatu perjanjian yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga nanti kemudian dibingkai oleh nilai yang disebut dengan sakinah, mawaddah, warahmah dan lain sebagainya. Kan di situ nanti yang akan menjadi nilai-nilai yang dipedomani oleh masing-masing pasangan. Pertanyaannya kemudian, orang itu kan pasti tua. Kan banyak yang mati sampai umur 90 kan ada juga. Dan itu butuh pendamping ketika dia umur lanjut dalam kondisi tidak sehat. Siapa yang menjadi pendampingnya? Tentu anak. Apalagi di kita di Indonesia. Tidak ada kan panti jompo yang apa namanya tempat-tempat perawatan orang yang menjelang kematian itu. Dan itu juga bukan budaya kita. ya, Sebagai anak kan tidak rela itu menyerahkan orang tua kita kepada panti jompo. Justru kita, karena di dalam Islam itu konsepnya adalah ketika anak mendampingi orang tua pada usia yang sangat tua, disitu kan produksi pahalanya kan sangat banyak. Nah, ini yang terlupakan. Nah, menurut Pak Muhsin, itu kira-kira seperti apa? Sekaligus sebagai statement terakhir, dan berikutnya adalah Ibu Maulidia, sekaligus sebagai statement terakhir. baik. Saya kira di era saat ini itu memang sudah terjadi pergeseran nilai ya. Jadi dari sisi nilai sosial itu dari budaya kita komunalisme itu ke arah individualisme, di mana komunalisme itu lebih menekankan pada aspek kebersamaan, aspek keguyuban, kegotong royongan, itu sudah saat ini sudah bergeser kepada individualisme. Nah, kalau ditanya apa di balik itu semua ya tentu tadi dari aspek mungkin pergaulan, media, terus lifestyle dan lain sebagainya itu mungkin bisa melatar belakangnya. Dan dari sisi agama menurut saya juga sudah terjadi banyak pergeseran. Jadi saat ini itu pergeseran nilai sudah semakin cepat. Anak sekarang hidupnya dengan dunia medsos yang mana sudah banyak pengaruh-pengaruh global itu masuk sehingga kita tidak tahu siapa yang jadi apa teladan yang jadi ikonnya. Jadi disitulah yang kemudian menjadi kompleks urusan kita dengan nilai-nilai enak zaman sekarang itu termasuk masalah nikah itu menakutkan bisa jadi dia takut nikah gitu atau nikah terlalu menyenangkan sehingga apa yang dirasakan saat menikah kok nggak sama dengan yang ada di media-media yang enak sekali itu gitu misalnya. Nah, ini saya kira juga nilai-nilai yang patut kita eh, cermati bersama. Silakan, Bu Ya, Maulidia. kalau menurut saya sendiri ini tadi kan ada kecemasan ya, bagaimana kemudian yang cafrit-cafrit ini ketika masa tua gitu ya, siapa yang merawat gitu. Nah, saya sepakat gitu ya bahwa era sekarang ini ada pergeseran gitu ya. Salah satunya kemudian muncullah suatu lembaga-lembaga yang kemudian dia mau gitu, merawat gitu. Bahkan kalau misalnya kita amati ada gitu ya komentar-komentar di salah satu postingan influencer gitu kan mereka saling berdiskusi tuh misalnya di Instagram gitu gimana nanti kalau tua siapa yang merawat gitu. Mereka memutuskan untuk ya nanti saya langsung datang aja gitu misalnya datang ke panti gitu jadi saya sekarang ini bekerja semaksimal mungkin gitu ya menghasilkan uang gitu uang itu nanti untuk tabungan hari tua saya yang saya serahkan kepada si panti itu gitu bahkan diskusinya itu menarik gitu bagaimana dengan aset-aset gitu
Bahkan ada sebagian dari mereka kalau di dalam komentar itu menyampaikan aset-aset itu udah saya wasiatkan gitu. Jadi mereka di usia produktif itu sudah mewasiatkan aset-asetnya itu untuk diberikan ke siapa gitu ya. Misalnya ke apa mereka ingin memberikan ke panti asuhan atau kemana itu ada beberapa orang yang mereka menyampaikan seperti itu Pak Asmuni. Jadi kalau kita melihat gitu ya, faktor influencer dan media sosial ini memang ada timbal balik atau diskusi yang panjang di dalam itu. Bahkan kalau menurut salah satu riset gitu ya, pengaruh dari diskusi itu tadi itu justru membuka pikiran gitu ya. Salah satunya tadi, oh ternyata menikah itu bisa ya tidak memiliki anak gitu. Oh ternyata kalau misalnya tidak memiliki anak tuh nanti kita bisa ini gitu. Terus ada juga kalau misalnya yang membaca nanti kalau tidak memiliki anak ini bagaimana dalam Islam gitu. Jadi akhirnya society ini terbentuknya terpecah menjadi dua gitu ya. Itu tadi yang sepakat dengan child free dan tidak sepakat dengan si child free itu sendiri gitu. Jadi malah diskusinya itu kebanyakan ramainya di media sosial itu tadi. Sehingga kadang media sosial kan terbatas, Pak Asmuni. Karena terbatas itu, nilai-nilai agama tadi yang misalnya kita bilang adalah sesuatu yang sangat suci itu agak sulit didapatkan di media sosial itu tadi gitu. Karena keterbatasan ruang diskusi itu. Baik, Sobat Hiwar yang berbahagia, jangan lupakan diskusi-diskusi yang akan datang. Tentu dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda pula. Terima kasih Pak Terima kasih, Mesin Mas Muni. atas Mantap obrolannya. partisipasinya, juga Iya. Ibu Dr. Maulidia Mulyani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.